Di tahun 2026 ini sudah banyak banget ya aplikasi penyedia pinjaman online yang hanya bermodalkan KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Walaupun semudah itu, kalian jangan sampai asal pilih aplikasi karena kebanyakan aplikasi hanya menyimpan data-data kalian saja. Di saat kalian mengajukan pinjaman, pinjamannya tidak kunjung di ACC. Nah, dalam kesempatan video kali ini, gua akan rekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang paling mudah banget nyairinya. Jadi mudah-mudahan membantu kalian buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online ataupun buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak. Oke teman-teman, pasti banyak banget ya dari kalian yang lagi dalam keadaan darurat pasti mengandalkan pinjaman online. Sebelum kalian mengajukan pinjaman, supaya pinjaman kalian di ACC, dipastikan yang pertama kalian berusia legal yaitu minimal 21 tahun. Yang kedua dipastikan kredit skor kalian sudah terbuka. Karena jika kalian belum mempunyai riwayat kredit skor kalian ini masih terkunci. Nah, gimana cara membuka kredit skornya? Caranya sebenarnya simpel banget. Kalau kalian ingin mengajukan pinjaman online, sebelumnya ini kalian harus sering transaksi online seperti menyimpan uang, transfer ke teman kalian, ataupun berbelanja online. Nah, kalau kalian sering berbelanja online, maka limit pay letternya akan terbuka. Dan salah satu cara membuka kredit score adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Walaupun hanya mendapatkan limit 100, 200, ataupun 300 ribu rupiah saja, itu kalian gunakan untuk berbelanja. Setelah kalian gunakan untuk berbelanja, kalian bisa angsur ya hingga lunasi pay letternya. Jika sudah lunas, kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya sedikit lama, tapi itulah salah satu cara membuka kredit score. Kalau kalian kredit score sudah terbuka, maka makin mudah banget untuk di ACC-nya. Yang selanjutnya, untuk pengisian data, harap gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Kenapa kayak gitu? Karena kebanyakan aplikasi pinjol di tahun 2026 sudah memakai sistem scoring kredit otomatis. Pengisian data kalian berubah-berubah dengan aplikasi yang sebelumnya, maka pinjaman kalian ini akan ditolak karena aplikasinya akan menandai kalau kalian ini beresiko. Yang selanjutnya lagi, di saat kalian memfoto KTP bagian depan, nah itu di saat pengisian data diri ya, kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali, ataupun kalian pastikan juga pencahayaannya cukup agar hasilnya maksimal, karena foto KTP bagian depan adalah jaminan utama melakukan pinjaman online. Kalau foto KTP-nya aja nggak jelas, gimana pinjaman kalian mau di ACC? Yang terakhir, di saat kalian pengisian rekening, harap gunakan rekening pribadi kalian ya, tidak bisa menggunakan rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri, karena pastinya pinjaman kalian akan ditolak jika nama rekeningnya tidak sesuai dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi. Ini berlaku buat pinjaman online manapun, tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya ke rekening orang lain. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjaman online langsung cair. Sebenarnya ada banyak banget ya daftar aplikasinya, tapi dalam video ini gue akan rekomendasikan yang menurut pengalaman pribadi gue sendiri sangat mudah nyairinya karena gue sendiri sudah berhasil mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue rekomendasikan. Untuk yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi SeaBank Pinjam. Ini yang paling gue rekomendasikan banget karena memberikan bunga yang sangat rendah senilai 1,6% saja per bulannya. Ini sangat rendah ya untuk pinjaman online di tahun 2026 ini. Nah, untuk di aplikasi SeaBank ini ada banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati. Yang pertama, aktivasi mudah secara online tanpa dokumen fisik, semua dilakukan secara online. Ya, ini sama ya seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Yang kedua, bebas biaya administrasi, yang dimana jika kalian mencairkan limit pinjaman yang diterima di rekening kalian itu utuh, tidak ada potongan sepeser pun. Ada fitur juga pinjaman fleksibel, bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 30 juta rupiah. Tapi walaupun aplikasi ini banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati, ada minusnya juga, yaitu minusnya adalah tidak semua pengguna terbuka fitur pinjamannya. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank, syaratnya kalian harus sering transaksi di aplikasi SeaBank seperti menyimpan uang, transfer, beli pulsa, bayar listrik, dan yang lainnya. Kalau kalian sering transaksi ataupun sering menyimpan uang di aplikasi yang satu ini, maka fitur pinjamannya akan muncul dengan sendirinya. Tanpa kalian request ataupun tanpa melakukan cara hal ini itu, fitur pinjamannya akan terbuka
terbuka sendiri jika kalian sering transaksi online di aplikasi yang satu ini. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi bank digital bernama Alobank, dan tentu saja aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi Alobank, yang pertama kalian bisa unduh terlebih dahulu untuk aplikasinya. Yang kedua kalian bisa buka rekening dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya juga akan otomatis langsung terbuka. Nah, untuk aplikasi ini sendiri memberikan dua fitur pinjaman. Yang pertama pay later, ini bisa digunakan untuk berbelanja. Sedangkan dana instan yaitu pencairan uang tunai dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah. Dan aplikasi yang gue rekomendasikan semuanya hanya bermodalkan KTP saja. Kalian bisa mendapatkan limit hingga 100 juta rupiah dengan catatan kalian merawat pinjamannya dengan baik, yaitu dengan cara bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya. Jika pinjamannya sudah lunas, maka limitnya ini akan terus bertambah. Nah, untuk aplikasi ini sendiri memberikan tenornya tergantung dari kredit skor kalian ya. Kalau kredit skor kalian bagus, maka tenor ini bisa sampai di atas 12 bulan. Yang ketiga di sini gue rekomendasikan aplikasi yang populer banget di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu bernama Easy Cash. Unduhannya aja udah top 1 ya, sebanyak 50 juta unduhan untuk aplikasi pinjaman online dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah. Ada kabar baik buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke e-wallet seperti Dana. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga yang tergolong sangat rendah, mulai dari 0,01% per harinya. Ini per hari ya, bukan per bulan. Jadi kalau kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan, maka 0,01% ini dikali kurang lebih 360. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan bunganya. Pencairannya super cepat, dalam kurun waktu 1 menit aja. Kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan dalam aplikasi yang satu ini. Nah, walaupun aplikasi ini banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati, juga ada minusnya. Minusnya adalah bayar angsurannya per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman di aplikasi yang satu ini, gue saranin kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian. Karena di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi yang satu ini. Menurut pengalaman pribadi gue sendiri, di saat telat bayar sehari aja, kontak darurat yang kita cantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Adapundi. Aplikasi ini dari PT Info Tekno Siaga, sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan dengan rating 4,7 dari 2 juta ulasan. Limit pinjaman tertinggi yang diberikan oleh aplikasi ini senilai 100 juta rupiah. Bunga harian mulai dari 0,03% per harinya. Ini mulai dari 0,03% ya. Jadi ini terendahnya. Kalau kredit skor kalian bagus, kalian bisa mendapatkan bunga senilai 0,03% ini. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor ada 4 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian. Buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online, disclaimer, tujuan gue membuat video di sini bukan ajakan untuk berhutang, terutama buat kalian yang beragama muslim, karena aplikasi pinjaman online ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam kategori riba, dan riba adalah dosa besar yang harus kalian hindari. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, gue rekomendasikan ataupun gue saranin kalian meminjam ke orang terdekat kalian saja, ataupun ke orang tua kalian. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan kalian. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.